Welcome back to the Fireman Channel. Oke, kembali lagi dengan channel The Fireman ya. Kali ini gua berbagi sedikit tips. Kebetulan ya, gua menemukan malam ini ada satu netbook atau laptop atau notebook, bisa bilang apa ya. Netbook bisa ya, dengan merek Zirek. Nah, kebetulan netbook ini ada kendala, yaitu ketika pemakaian keyboardnya dan bagian body dari laptop ini terkena air ya. Kira-kira ilustrasinya begini. Sebentar, airnya gue minum dulu ya. Nah, kira-kira begini ya. Laptop set terkena air. Jadi ini semua udah penuh dengan genangan air. Untung si user udah keburu mematikan ini laptop dan air berhasil dikeringkan. Akan tetapi setelah dihidupkan terjadi kendala seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Ini gua sambungkan ke sumber power. Nah, di sini kita lihat. Nah, dia tampil seperti ini. Nah, logo Zireknya muncul, setelah itu hilang. Nah, kira-kira bagaimana kita memecahkan solusinya? Apa yang salah kira-kira? Apa layarnya, baterai, komponen dalamnya kayak mainboard dan lain-lain ya, atau keyboardnya. Coba kita tes lagi ya. Setelah begini, laptopnya tidak bisa difungsikan. Kemudian kita colok daya atau power. Nah, laptopnya hidup. Kemudian Zireknya tampil ya. Zirek tampil, terus black screen ya. Delaynya black screen ya. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Laptopnya kayak gini, dia kendalanya kena air. Nah, dia kayak gini ya, sumbernya masih hidup, black screen. Terus tiba-tiba laptopnya mati. Oke, mati ya, dayanya mati. Terus kita coba lagi, masukkan ya. Gue ulangi ya. Nah, tombol Zireknya muncul setelah dimasukkan daya, akan tetapi tidak tampil lagi ke home screen-nya. Nggak bisa tampil ke Windows maupun tekan apa-apa aja nggak bisa ya. Oke, kita cekidotkan, kita coba bongkar ya. Kebetulan gua udah gua buka bautnya semua ya. Kita tinggal membuka cover dari, dan laptop Zireknya tipe Zirek Sky ya, bisa kalian baca Zirek Sky 232 mini. Nah, ini Zirek Sky 232 mini. Oke, Zirek Sky 232 mini ya. Kita coba bongkar. Gua kebetulan udah buka semua bautnya ya. Coba kita tes, cekidotkan kira-kira apa kendala dari laptop ini ya. Kenapa laptopnya cuma tampil begitu? Apa yang salah? Sebelum kalian buru-buru bawa ke tuser ya, atau tukang servis. Kalau kalian berani, kebetulan itu barang kalian sendiri, kalian bisa coba perbaiki. Tapi jangan asal coba-coba, harus ada ilmunya sedikit ya. Makanya gua sharing ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Oke ya, covernya udah gua copot. Nah, ini kebetulan gua copot ya. Kebetulan laptopnya udah tipikal terbaru ya, nggak pakai harddisk lagi, udah pakai SSD ya.
udah memakai SSD. Nah, SSD-nya udah bisa kita buka. SSD-nya bersih dan ininya sudah kering ya. Bekas kena air sudah kering. Kalian bisa lihat ini ada ini baterainya ya. Terus ini ada sumber daya, tombol sumber daya, terus ini ada USB lain-lain. Dan ini sedikit cuman bagian mainboard dari laptop ini, dari laptop Zirek ya, Mini 232 ya. Oke, ini harddisknya sudah diganti dengan SSD terbaru. Nah, kira-kira kita coba analisa penyebab timbul seperti tadi, muncul logo Zirek terus nggak muncul lagi dan tiba-tiba dayanya mati. Kira-kira apa? Coba kita buka dulu baterai ya. Kita buka baterai. Ini baterainya. Kita copot. Kita coba buka baterai dari laptopnya. Oke, baterainya kita copot ya. Nah, baterai laptopnya kita copot ya. Dia soketnya cuman kayak gini. Nah, dia soketnya tinggal kalian buka perlahan. Nah, bisa kalian gini nih, congkel, terus bisa kalian tarik. Oke, baterainya udah bisa kita copot. Ini ya. Terus sekarang kita coba apakah bisa kita hidupkan laptop Zirek ya. Kita coba lagi. Tapi jangan lupa kalian memasang SSD ya, karena kalau tanpa SSD dia tetap tidak akan muncul ke home screen-nya atau ke logo Windows. Nah, SSD kalian pasang lagi ya ke mainboardnya. Oke, sekarang kita kasih daya. Kita kasih daya lagi ya. Ini daya, kebetulan kabelnya nggak kelihatan ya, yang kabel power ngecolok ke ini ya, ke listriknya. Ini kabel powernya gua colok tanpa baterai ya, kayak komputer. Oke, lampunya hidup ya, indikatornya hidup. Nah, indikatornya hidup, kalian bisa lihat sendiri ya. Cuman kita tekan ini masih nggak bisa ya. Nah, keyboardnya masih nggak bisa. Dan gua berasumsi ini kerusakan bersumber dari keyboard. Oke, kerusakannya bersumber dari keyboard. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana bang? Ini keyboardnya, tombol powernya di keyboard, sedangkan keyboardnya rusak. Nah, gimana cara kita mengatasi agar tombol power ini bisa berfungsi kembali? Nah, tak ada solusi ya, kecuali Zirek tipe ekstrim, dia ada tombol tersembunyi di bagian ini ya. Nah, kalau ini Zirek tipe 232 dia nggak ada tombol tersembunyi, cuma mengharapkan tombol dari keyboard. Jika tombol power atau keyboard kalian udah rusak, maka tombol powernya nggak akan bisa lagi kita hidupin. Nah, kita coba ya, nggak bisa lagi, padahal dayanya masuk ya. Coba kalian gua lihat ya, gua masukin. Cek, oke, masuk ya, dayanya masuk ke laptop. Nah, dayanya masuk ke laptop, tapi laptopnya tetap nggak bisa dihidupkan karena tombol powernya ada di keyboard. Jadi solusinya gimana bang? Nah, kita jumper ya, kita cek dulu apakah benar keyboardnya yang bermasalah, karena tombol power nggak bisa kita tekan. Gua berasumsi sekitar 70% kerusakannya ada di keyboard. Makanya kita nggak bisa hidupin laptop karena tombol powernya ada di keyboard. Sekarang bagaimana trik jumpernya bang? Nah, kalian bisa lihat ya, ini adalah bagian dari dalam laptop ya. Ini adalah soket SSD ya. Gua buka dulu soket SSD. Terus ini soket ini menghubungkan ke USB dan jack audio, USB, jack audio dan mini HDMI ya. Nah, tombol ini sumber semuanya ada di mainboard nih. Sumber
daya dari bukan daya ya, penghubung semua hard disk SSD, memori, RAM, dan tombol-tombol lain, on off keyboard semuanya terhubung di mainboard. Mainboardnya kecil ya, cuman sebesar ini. Nah kita lihat bang, yang mana yang ini bang. Nah kalian bisa lihat kabel ini ya. Nah ini, yang putih ini, putih menjulur ke sini, ini terhubung ke touchpadnya. Nah ini ke sini, ke touchpadnya. Jadi itu nggak usah kalian ganggu gugat ya. Yang ini nggak usah kalian ganggu gugat, yang ini ya nggak usah kalian ganggu gugat. Kalian cuma mencari kira-kira tombol keyboardnya di mana. Nah kalau yang ini tadi gue udah comot dari baterai ya. Ini, nah ini buat soket ke baterai. Ada tulis di sini baterai koin. Bisa kalian lihat perbesar nanti ya. Ini ada baterai kon, bukan baterai koin ya. Terus di sini ada lagi soket. Nah, ini soket ke USB. Nah, ini gua berasumsi soket keyboardnya ada di sini. Nah, kali ini yang akan kita jumper adalah soket keyboard. Oke. Soket keyboardnya. Nah, ini soket keyboard. Kita buka keyboard. Dia sumber masalahnya di keyboard bar. Akan tapi kalian harus tetap comot dulu ya. Kalian tetap comot, bukan comot ya. Kalian tetap pasang keyboard ya. Kalian tetap pasang keyboard kalian di mainboardnya. Kita colok listrik ya. Nah caranya kira-kira begini. Kita colok listrik, oke. Kalian colok ya, satu, colok, tombol powernya masuk. Terus yang keyboardnya kalian gini ya, kalian jatuhin. Nah, dia akan login seperti ini. Ya. Kalian bisa lihat ya. Nah, bisa ya. Jadi di sini berhasil gua jumper ya. Jadi kalian tinggal pasang soket dari keyboard ke mainboard, terus kalian comot. Terus dia akan ke jumper dan tombol on off-nya seakan-akan dipaksa hidup. Nah solusinya sekarang gimana bang keyboardnya? Kita harus memakai keyboard eksternal. Gua memakai keyboard eksternal. Nah ini. Nah ya kalian bisa lihat. Gua pakai keyboard eksternal. Nah keyboard eksternal ya. Gua pasang ke USB ini. Oke ya, ini udah bisa login. Saya sebentar, kalian juga bisa langsung pasang ini ya. Kalian pasang dulu baterainya. Kalian pasang baterai, tapi hati-hati ya, karena ini dalam keadaan hidup. Dan semua, kalau kalian baru coba-coba, hati-hati jangan sampai ada kabel yang bergesekan, karena ini listriknya dalam keadaan on. Jangan-jangan ada salah satu kabel yang bersentuhan dan bisa menyebabkan mainboard atau laptop kalian hangus ya. Nah kalian pasang soket dari baterai biar gua nggak terlalu memakai daya listrik lagi ya. Kita coba ya, pasang. Oke. Soketnya udah masuk, charger dari laptopnya juga udah masuk. Ini ya, laptopnya hidup ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, gua comot ini lagi karena baterainya udah dipakai. Nah, kalian bisa lihat. Ini ya hasil dari jumper. Kalian bisa cek sendiri ya, hasil dari jumper. Sebentar, gua cek dulu password dari customer gua ya.
Kita ketik ya. Nah, 55. Oke, login ya. Jadi kesimpulannya, kalian jangan buru-buru bawa ke tukang servis. Kalau laptop kalian kena air, kalian cuman matiin laptop, terus kalian cek, apalagi laptop kalian merek Zirek ini ya, karena keyboardnya sering bermasalah. Dan permasalahannya, nah ini ya, udah bisa, dan touchpadnya juga bisa berfungsi seperti biasa karena gua nggak ganggu touchpadnya ya. Oke, touchpadnya masih berfungsi dengan baik, dan laptopnya bisa kita matiin ya. Oke, laptopnya udah gua matiin. Nah, itu kebetulan bang. Nah, kita coba lagi ya, bagaimana buat kalian untuk lebih mahir lagi jumper laptop ini ya, kalau ada kejadian keyboard dari laptop kalian bermasalah, kena air atau karena udah dimakan usia ya. Kita buka lagi, gua copot USB keyboard ya, USB keyboard gua copot, terus baterai gua, karena kalau pakai baterai sama aja nggak jumper ya. Nah, kita comot lagi baterainya, kalian bisa comot baterai kayak gini ya. Nah, oke, baterainya gue lepas, baterainya udah gue lepas. Terus kita buka lagi ya. Intinya dari permasalahan laptop ini ya, dia tombol powernya, tombol power laptop, kalian bisa lihat tombol power laptopnya, tombol powernya ada di keyboard ya. Jadi ketika keyboard kalian rusak, kalau keyboard kalian rusak, otomatis laptop kalian nggak akan bisa hidup. Nggak seperti laptop lainnya, tombolnya ada di papan ini atau di sini di body ya, atau pokoknya tidak gabung dengan laptop. Akan tapi dengan keyboard ya. Akan tapi karena zaman terus bertambah, dia mau menghemat pengeluaran atau sok keren atau sok gaul, dia pasang tombol powernya di keyboard. Nah, permasalahannya kalau keyboard kalian rusak, sudah out, kalian nggak akan bisa hidupin lagi laptop kalian kecuali dengan jumper. Gua ulangi lagi ya, cara jumpernya gimana bang? Nah, kalian buka, cari soket dari keyboard. Nah, ini soket. Sebenarnya ada 2 garis di tepi ini atau di sini, kalian bisa buka ya, atau kalian potong. Itu adalah tombol power dari keyboard laptop kalian. Cuman sekarang gua cuman memakai cara praktis, kalian nggak perlu potong-potong atau jumper pakai kabel atau pinset ya. Kalian cukup colok, pasang lagi ya, kalian colok atau pasang soket dari keyboard kalian ke laptop. Nah, sudah dalam keadaan terpasang ya, sudah dalam keadaan terpasang. Nah, ini soket dari keyboard laptop Zirek. Nah, cara yang kedua, kalian ambil kabel power, kalian colok. Oke, dayanya masuk ya, kalian bisa lihat. Nah, sekarang kalian comot. Gua nggak bisa hidupin ya. Nah, ini nggak bisa ya. Ini nggak bisa, tombol powernya nggak bisa. Nggak mau ya. Caranya kalian comot ini ya. Sap. Kalian buka. Oke. Kita lihat bagaimana Zireknya muncul ya. Zireknya muncul. Oke, Zireknya muncul. Dan kalian bisa login. Sebelumnya gua pasang baterai dulu ya, biar gak terlalu terhubung ke listrik. Kalian bisa lihat, gua pasang lagi.
Oke, sudah terpasang, laptopnya sudah hidup. Sekarang pertanyaannya gimana bang? Kan keyboardnya rusak. Nah, karena itu kita membutuhkan keyboard eksternal. Kalian tinggal colok. Oke, ini udah bisa gue cabut ya, karena baterainya udah gue gabungin ke laptop. Nah, baterainya habis ya, baterainya lemah. Terpaksa gue jumper lagi, laptopnya lemah, daya baterainya lemah ya. Gue jumper lagi. Pasang, gue sengaja sering ulangnya biar kalian lebih paham ya. Nah, pasang dulu soket keyboard. Terus colok kabel power ya, colok kabel power. Terus kalian, nah ini belum hidup ya, masih belum hidup. Nah, kalian buka. Gua nggak ada trik di sini ya, murni untuk berbagi ilmu ya. Kalian buka soket keyboard, terus kalian lepas. Oke, udah hidup ya, udah hidup, nggak ada kendala lagi. Oke, udah hidup, kita pasang. Ini ada bisa hidup. Gua cek dulu password dari customer dia. Oke, bisa login, kalian bisa lihat, dan untuk kursornya masih bisa berfungsi. Loginnya normal ya. Nah, loginnya normal, kalian bisa lihat sendiri. Ini gua pakai keyboardnya. Oke. Jadi kesimpulannya, gua matiin dulu laptopnya. Laptopnya gua matiin dulu. Oke. Jadi kesimpulannya, untuk kalian yang memakai laptop dengan tipe Zirek Sky 232 mini ya, Zirek Sky 232 mini, kalau laptop kalian bermasalah dengan keyboardnya, sebelum kalian bawa ke tukang servis, kalian penasaran nanti tukang servisnya bilang rusaknya yang ini itu, kalian bisa langsung datang. Kalian bisa cekidotkan tes sendiri ya, seperti yang udah gua tunjukin dan gua bagi ilmu gua ya. Ilmu itu mahal, semoga bermanfaat, dan intinya kalian harus jumper bagi kalian yang memiliki tombol power ya. Nah, nih tombol powernya ada di keyboard, bukan di body atau di bagian laptop yang lain. Nah, kalau kejadiannya begitu, kalian bisa jumper, kalian hidupin tanpa baterai, kalian buka colokan atau soket dari keyboard. Nah, laptopnya bisa hidup. Nah, pertanyaannya sekarang gimana bang? Berarti setiap mau ngidupin laptop harus gitu bang? Ya, solusinya memang kalian harus ganti keyboard ya. Tapi kalau kalian kalau laki-laki atau tipikal tukang servis atau suka oprek-oprek PC, laptop dan HP, kayak gini pun nggak masalah ya. Sekali kalian hidupin, pasang lagi, kasih baterai, terus kalian bisa pakai laptop kalian ya. Cuman gak enaknya kalau pemakainya cewek ya, kasihan harus ganti keyboard. Nah,
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gue ya. Semoga apa yang gue bagi menjadi amal buat gue sendiri dan menjadi ilmu buat kalian. See you.